Halo, Halo. kembali lagi di ruang ngobrol bersama Mas Fudo di OPFCI ya. Karena kali ini chapternya libur, kali ini kita mau bahas teori-teori Mas Fudo ya. Daripada teori lebih ke kita diskusi sih Mas sebenarnya. Benar, kita diskusi karena kami punya pemahaman yang berbeda soal ini ya. Ya sebenarnya bukan beda banget sih. Kayak ya nantilah kita bahas di dalam. Nanti kita bahas. Nah, Ya Awakening Zone kelihatan lah di judulnya kita pengen membahas paling enggak semua awakening Zoan. yang sudah terlihat. Yang sudah terlihat. Tapi utamanya kita pengen bahas nih kelihatan nih ada tanda tanyanya kan. Apakah Kaido ini awakening apa belum? Oke. Nggak usah Oke, lanjut langsung kita dulu dari awal. Oh iya Mas, jangan lupa teman-teman buat like dan dan teman-teman subscribe dulu, like dan ya nanti kalau cocok di share boleh lah. Oke. Lanjut. Nah, ini pertama kita pengen bahas ini dulu Mas. Sebenarnya apa sih yang membuat buah iblis Zoan itu? Ciri-cirinya apa sih? Awakeningnya itu seperti apa? Ciri-cirinya apa? Dari yang pertama muncul ya. Dari yang paling pertama muncul dulu. Yang pertama muncul di dunianya One Piece, bahkan awakening konsepnya belum kelihatan. Yang paling pertama muncul itu awakeningnya Jailer Beast Impel Down. Apa sih istilahnya? Kuartet bodoh. Yang sekilas kayak kuartet penjaga. Kuartet penjaga penjara. Iya, sipir. Bukan, beda sipir. Beda. Sipir yang atas. Oke. Yang atas. Itu Bang Ano. Ya, intinya mereka ini adalah pengguna buah iblis pertama yang dikasih lihat kalau mereka adalah pengguna awakening. Sambil lalu pula. Sekilas banget sama krokodil ya kan. Jadi apa pengguna buah penjelasannya pada saat itu penjelasannya krokodil. Penjelasannya itu gini waktu itu. Mereka itu selain lebih tangguh dan lebih kuat, pengguna buah iblis Zoan Awakening itu punya kemampuan pemulihan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, daya hidupnya lebih tinggi. Ya mungkin ada faktor apa? Mungkin karena faktor ada dalam tanda kutip jiwa lain dalam buah iblis yang dimakan, makanya daya hidupnya double istilahnya ya. Iya. Dan pada saat itu juga ditunjukin kalau mereka tuh udah digepuk, tidak butuh waktu lama untuk bangkit lagi ngejar penjahatnya. Dalam tanda kutip ini Luffy yang dikejar. Cuman menariknya waktu itu kan kita nggak tahu ya konsep awakening. Yang jelas yang kelihatan sama kita, awakening itu semuanya jadi kayak hilang akal sehat, jadi kayak cuman bisa nurut sama Sadi kan ya waktu itu ya. Iya, cuman bisa nurut sama Sadi. Jadi kayak iya mereka pengguna Zoan, mereka kuat banget, tapi minusnya mereka jadi kehilangan akal sehat gitu. Sampai kemudian kita dikasih lihat awakening Zoan yang lain, yaitu Luffy. Ini pertama kalinya kita dijelaskan awakening Zoan ya. Bukan dijelaskan awakening Zoan sih, dijelaskannya itu nanti sama Vegapunk yang lebih detail ya. Cuman ini pertama kalinya diperlihatkan awakening Zoan yang nggak kehilangan. Benar. Terus beda sama awakening Zoan biasa ya Mas ya. Kalau Luffy itu karena dia mythical Zoan, normalnya mythical Zoan itu punya kekuatan tambahan kayak misalnya Marco, dia bisa regenerasi. Terus siapa lagi Mas? Siapa? Itu loh. Sebenarnya kekuatan mythical Zoan itu tidak melulu logia ya, tidak melulu alam dan lain sebagainya. Soalnya budanya si siapa aku lupa namanya. Sengoku tuh bisa ngeluarin laser. Terus si siapa mythical Zoan-nya yang bisa berubah jadi manusia tuh aku lupa. Bisa berubah jadi Onyudo? Katarina Devon. Katarina Devon. Ya Onyudo juga bisa berubah jadi manusia. Nah yang Katarina Devon bisa berubah jadi orang lain. Jadi properti mythical Zoan ini
agak pokoknya yang sesuai dengan mitologinya gitu. Bukan soal dapat kekuatan tambahan api, dapat gitu, bukan soal itu, sesuai mitologinya gitu. Cuman biasanya umumnya selain kekuatan transformasi dia ada kekuatan lain, ya kan? Kayak Ya, ada kekuatan yang bisa dilakukan di luar transformasi. Karena umumnya mythical Zoan emang mistis ya, hewan-hewan aja istilahnya. Nah, dalam case-nya Luffy ini, Nika itu adalah dewa yang punya tubuh dengan properti karet ya Mas ya. Ya. Nah, kekuatannya bisa menyampaikan apa istilahnya? Membuat orang lain tertawa? Bukan. Imajinasinya Luffy dengan keterbatasannya itu bisa termanifestasi. Kita udah ada soal ini, jadi tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Nanti aku sematkan aja di belakang soal penjelasan mythical Zoan-nya Luffy khusus Nika. Jadi akan dijelasin lebih lanjut soal ini. Nah, udah sih, bukan nanti. Ada pembahasan yang tersendiri yang udah pernah dibahas. Iya, udah. Nanti disebutkan. Nah, soal mythical Zoan ini yang kita tekankan adalah karena dasarnya aja udah ada properti baru, awakening-nya juga nambahin propertinya itu jadi lebih kuat gitu. Jadi bisa mempengaruhi sekitarnya gitu. Iya, jadi ada miripnya sama yang udah kelihatan kayak Doflamingo, Katakuri, mereka kan bisa memberikan kekuatan buah iblis pada lingkungan sekitar atau orang lain. Kayak Kid bikin Big Mom jadi magnet. Doflamingo bisa ngeluarin benang dari gedung-gedung. Nah, Luffy itu dia bisa mengubah sekitarnya, nggak cuman lingkungan tapi orang-orang juga diubah jadi kayak karet, dikasih properti karet juga seperti yang kelihatan di ini. Aku ngasih contohnya yang dari manga karena lebih jelas ya. Ya, animenya yang bagian ini agak sulit ngambilnya biar mau dapetnya. Nggak bisa diambil screenshotnya. Tapi ya intinya Luffy sebagai mythical Zoan punya tambahan kemampuan punya tambahan kemampuan berupa properti karet. Nah, properti karetnya itu bisa disampaikan ke lingkungan sekitar. Dan ini juga diakui oleh Kaido bahwa ini adalah bagian dari kemampuan awakening-nya Luffy. Bukan karena Luffy ini punya imajinasi tinggi, enggak cuman itu. Tapi emang pada dasarnya ini adalah bagian dari kekuatan awakening Luffy. Ya kan Mas ya? Ya, oke. Iya benar. Pemahaman kita mirip ya soal ini ya. Sama lah. Sama. Nah, terus kita dikasih lihat waktu Vegapunk muncul. Dan Lucci. Bahwa Rob Lucci ini contoh pertama selain Luffy, Awakening Zoan yang tidak kehilangan akal. Dan akhirnya Vegapunk menjelaskan bahwa normalnya Awakening Zoan tuh bikin kehilangan akal sehat. Nah, ini Rob Lucci contoh yang nggak kehilangan akal sehat dan ternyata punya selendang berbentuk api yang mirip kayak punya Luffy. Iya. Jadi ini gimana, Mas? Dengan kata lain? Dengan kata lain, ciri-ciri maksudnya kalau awakening itu kan kalau Paramecia sangat membedakannya kan sangat mudah ya, bahwa ketika bertarung kekuatannya bisa mempengaruhi bentuk benda lain dan lain sebagainya. Nah, kalau Zoan kalau nggak mythical Zoan kan berarti kan tidak bisa diukur kan. Iya. Nah, makanya mungkin selendang ini adalah ciri-ciri dari awakening Zoan ya gitu. Awakening Zoan yang bisa dikendalikan, yang tidak kehilangan akal sehat. Yang tidak kehilangan. Kalau udah kehilangan akal kan mereka state-nya konstan begitu kan. Tidak bisa berubah lagi dari maksudnya. Mungkin bukan nggak bisa berubah lagi. Dia mau berubah karena kehilangan akal sehat nggak bisa mengaktifkannya. Ya. Itu lebih masuk akal. Jadi sebenarnya bisa, cuman karena akal sehatnya tidak mengizinkan untuk memerintahkan tubuhnya dengan lebih baik, jadi ya state-nya tetap seperti itu. Seperti itu. Sekali awakening gagal ya udah selesai. Nah, Rob Lucci ini karena emang user buah iblis yang berbakat, jadi dia masih bisa mengendalikan akal sehatnya dengan mengaktifkan awakening. Nah, selain Lucci ada lagi ya Mas ya? Dan
dia juga punya selendang yang sama punya kayak selendang api. sama persis malah selendangnya. Selendang api juga. Jadi hampir bisa dipastikan, walaupun ini masih belum ada konfirmasi langsung kayaknya ya kalau Kaku. Belum. Tapi ya hampir pastilah kalau Kaku ini juga Awakening Zoan. Secara ciri-ciri memenuhi syarat Awakening yang sudah terlihat sebelumnya gitu loh maksudnya. Secara ciri fisik ya, karena untuk yang non-mythical Zoan cuma bisa dilihat dari ciri fisik. Nah, yang selanjutnya adalah ini salah satu yang kita pertanyakan adalah pasti. Kenapa Mas? Udah pasti. Fix iya sih. Yamato. Fix, cuman Akamaya. Iya, karena dia punya selendang api yang mirip punya Luffy, mirip punya Lucci, dan walaupun warnanya beda ya, warnanya putih. Tapi ini Luffy putih juga. Iya, beda sama Lucci maksudnya, tapi Luffy juga putih sih. Jadi kemungkinan besar hampir pasti Yamato juga Awakening Zoan. Kurangnya cuma walaupun kita tidak pernah ditunjukkan itu ya, kekuatan Yamato mempengaruhi sekitar tuh ya. Iya, kurangnya cuma itu. Kita belum tahu apakah Yamato kemungkinan udah bisa karena dia secara fisik udah Awakening, cuman belum dikasih lihat aja ke kita bahwa dia bisa mengaktifkan kekuatan Buah Iblisnya melalui orang lain atau lingkungan sekitar. Kayak gitu ya Mas ya? Bener. Tapi seenggaknya kayaknya hampir semua yang udah paham soal ciri fisik Awakening mungkin bakal sepakat kalau Yamato ini juga Awakening. Kemungkinan besar. Ya, cantik juga sih. Yang paling jadi perdebatan tapinya ya ini Kaido, apakah dia sudah Awakening atau belum? Dia itu adalah raja apa istilahnya? Di julukannya Pineko. Kayak terkuat. Yakuju no O ya. Iya. Kayak hewan aja raja hewan buas Yakuju no Kaido. Nah, di mana ya? Itu ya ini tuh asik sih, perdebatannya asik, nanti kita paparkan dulu Mas Budus sedikit. Ada pendapat yang mikir Kaido itu karena dia makhluk terkuat nggak perlu jadi Awakening juga dia tetap kuat. Tapi ada yang mikir masa sih Kaido belum Awakening, kan dia makhluk terkuat. Dua-duanya valid. Ya. Dua-duanya valid. Tapi ya mulai dari Mas Daris dulu deh yang mungkin yakin kalau jadi ini kan ada selendang api nih Mas sebenarnya. Cuman aku tuh itu sih yang membuatku yakin bahwa Kaido itu sudah Awakening adalah simpel bahwa dia punya selendang juga. Tapi maksudnya memang nanti akan ada teori yang membantah soal selendang ini juga kan. Nah, selain itu adalah fakta bahwa kekuatannya Kaido itu juga cukup pasif sekali gitu. Masalahnya Mas, sebenarnya aku juga nggak masalah kalau Kaido Awakening, cuman ini aku counter aja ya Mas ya. Kalau kekuatannya Kaido itu pada dasarnya adalah elemen ya, dia bisa mengeluarkan berbagai macam elemen, tapi elemen utamanya adalah api yang bisa digunakan untuk terbang. Jadi, nah itu yang kita beda pendapat nanti. Jadi ada yang mikir bahwa, aku juga termasuk awalnya mikir bahwa ini itu sebenarnya cuman karena dia cuman terlihat saat Kaido lagi terbang sebagai dalam wujud naga. Ya kan ya, sejauh ini seingatku Kaido cuma memperlihatkan selendang api ini ketika dia dalam wujud naga penuh dan sedang terbang. Makanya aku berpendapat bahwa selendang api ini adalah memang bagian dari kekuatannya Kaido yang mengeluarkan awan api untuk terbang. Bukan awan api bukan selendang Awakening, tapi cuma buat ngangkut badannya aja. Ya, counterku sih ada di satunya ya, bahwa kalau soal awan api itu naga itu umumnya pakai awan apinya dicakar, bukan di tangan gitu loh. Nah, kalau seperti Momo yang ketika pertama kali ngeluarin awan api yang pas dia masih kecil itu kan dicakarnya ya. Dicakarnya itu Momo itu. Dan mitologi naga di mana-mana itu kayak gitu, pakai di telapak kakinya dia ngeluarin ketika mau terbang. Nah, sedangkan itu di tangannya, kayak Luffy gitu loh. Di sekitaran. Nah, itu makanya
aku tuh baru sadarnya juga ya, kita diskusi beberapa hari yang lalu kan ya. Soal selubungnya ini aku baru sadarnya belum lama ketika baca ulang One Piece. One Piece tuh memang komik yang sering kita baca ulang sih ya masalahnya ya. Hitung berapa kali. Ya makanya, oh ini. Makanya itu buatku itu cukup convince walaupun nanti ada counter yang aku juga agak susah membantah gitu. Nah, kalau menurutku ya bukan aku pengen Kaido nggak awakening ya, cuman menurutku ini itu bisa jadi ya kan istilahnya kita badan diangkat di pundak gitu juga masuk akal gitu. Kan Kaido Bisa, nggak salah. udah sangat bisa jadi kalau karena Momonosuke waktu kecil dan waktu besar juga sih dia belum terlalu ahli dalam menggunakan kekuatan awan api itu, dia masih butuh menggunakan cakarnya. Tapi kalau Kaido dia bisa mengendalikan, bahkan nggak harus secara apa sih istilahnya kayak otomatis banget gitu loh. Kalau Kaido udah kayak di luar kepala untuk mengendalikan awan api kan, sampai dia bisa ngangkat Onigashima juga sambil bertarung. Nah, Iya. Awan api itu emang ditaruh di pundaknya supaya tangannya bisa bebas bergerak, gitu aja. Kayak kita diangkat, Ya. kayak kita ngangkat anak kecil di pundak. Iya. Aku paham. Aku paham kok. Jadi bisa ini masih 50-50, bisa ini selendang api, bisa juga bukan gitu. Ada poin menarik. Dan sebenarnya cukup membantah teori ini adalah warnanya sih. Iya, warnanya juga sih Mas, karena warnanya benar-benar api biasa. Iya, aku tahu itu. Tapi apa ya? Ya banyak hal menarik soal Kaido sih. Salah satunya ini Kaido itu seperti Chopper setelah time skip. Kaido juga ternyata bisa mengendalikan perubahan wujudnya. Kelihatan dari ini. Yang satu, yang sebelah kanan ini dia lebih bulky, lebih gede, lebih berotot. Dan alis naganya itu ngikutin wujud naga aslinya. Sementara wujud Kaido ini nggak ada alisnya. Wujud Kaido yang biasa kita lihat. Iya. Jadi Kaido lebih apa sih? Secara sebenarnya kita jelaskan dulu sebentar. Secara umum Zoan itu kan ada 3. Wujud manusia, wujud hybrid, sama wujud hewan. Nah, jadi wujud Zoan. Nah, Chopper itu kan mematahkan semua itu dengan Rumble Ball kan. Jadi dia punya berbagai macam wujud yang mengaplikasikan berbagai macam keunggulan dari masing-masing wujud gitu. Nah, kemungkinan juga Kaido itu juga karena kita ngelihat perubahannya itu berbeda, matanya juga ada itunya gitu. Berarti Kaido mungkin juga bisa mengendalikan tubuhnya sesukanya. Nanti ada bukti lainnya juga selain ini soal bagaimana Kaido itu dengan mudahnya bisa kadang kecil, kadang gede. Nah, ini bukan soal inkonsistensi Oda Sensei ya, bukan. Tapi emang sengaja. Nah, ini setengahnya udah naga, kepalanya naga tapi badannya masih hybrid. Itu kan sama ini sih. Ini saking jagonya Kaido gitu loh maksudnya. Dia juga di wujud ini tuh kelihatan masih lebih kecil daripada wujud naga utuh. Kalau dibandingkan sama. Iya. Kalau dibandingkan tadi ya yang gede banget itu ya. Jadi ya kayak Chopper setelah time skip. Chopper setelah time skip kan tanpa Rumble Ball dia juga udah bisa mengendalikan perubahan wujudnya sesuka hati sampai bisa punya 6 wujud perubahan. Nah, Kaido ini juga paling nggak punya minimal lebih dari 3. Udah 5 lah yang kelihatan. Normal, hybrid, Zoan. Yang Zoan yang lebih berotot sama yang wujudnya mirip naga tapi lebih kecil ini. Jadi secara pengendalian Boy Iblis seenggaknya dia juga unggul. Nah, yang bikin aku bukan yakin sih, lebih percaya kalau Kaido itu awakening itu teman kita ya Mas ya yang bilang adegan ini banget. Jadi waktu itu aku pribadi tidak meyakini Kaido Zoan sederhana bahwa kita belum pernah
Awakening bukan Oh, Zoan. sorry. Kaido bukan awakening, belum awakening. Kayak selain karena selendangnya belum kelihatan, kita belum melihat Kaido bisa mengeluarkan kekuatannya di luar tubuhnya sendiri. Jadi kan dia bisa ngeluarin awan api, bisa ngeluarin apa? Angin tajam, petir dari semburannya. Nah, sampai dikasih lihat adegan ini di mana awan apinya itu muncul entah dari mana, bukan dari Kaido. Yang kemungkinan munculnya dari luar Onigashima. Tiba-tiba ngangkat aja. Nah, ini berarti kan Kaido bisa mengaplikasikan kekuatan untuk mengeluarkan awan api pada Onigashima. Ini yang bikin aku merasa bahwa ini ada kemungkinan Kaido memang udah awakening. Iya kan Mas ya? Bisa. Ini aku cukup suka sih teori ini ya. Cuman ada satu keganjalan lagi. Selendangnya ya kan Mas? Iya itu dia makanya. Nah, gimana Mas, selendang itu ciri utama awakening ya kan? Yang terlihat so far gitu. Nah, tapi aku merasa bahwa Kaido ini kan dia pemabuk ya istilahnya. Ya. Terus karena dia sering mabuk, dia suka kehilangan apa sih? Dia tanpa harus memasuki tahap awakening, dia udah bisa dengan mudah kehilangan akal sehat dengan mabuk. Jadi kalau dia masuk ke tahap awakening, dia kalau bisa masuk tahap awakening tanpa apa istilahnya? Tanpa dikendalikan. Apa sih istilahnya, kalau dia nggak bisa mengendalikan perubahan wujud awakeningnya, dia bisa kehilangan akal sehat dengan mudah karena dia pemabuk dan dia lebih kuat ketika dia mabuk masalahnya. Ya, ini teori yang menunjukkan bahwa kalau Kaido tidak awakening itu mungkin ini alasannya gitu kan ya maksudnya. Nah, cuman maksudku gini Mas, karena dia pemabuk, dia bukan belum awakening atau bukan nggak bisa awakening, tapi menurutku dia lebih ke bisa awakening tapi tidak menggunakannya secara terus-menerus. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi pada saat-saat tertentu seperti yang mungkin Mas Daris lihat tadi, yang Mas Daris temuin itu, mungkin dia mengeluarkan teknik awakening. Mungkin waktu dia ngeluarin awan api dari Onigashima, mungkin tuh dia lagi pakai teknik awakening. Tapi secara aktif dia tidak mengaktifkan perubahan awakeningnya, tidak secara terus-menerus. Secara konstan ya. Jadi hanya saat. Karena bagaimanapun ada penjelasan bahwa awakening itu sangat menguras energi kan, sangat. Untuk siapapun ya, untuk pengguna buah iblis manapun, Interzoan, karena ditunjukkan dengan Luffy juga bilang bahwa, ini tuh it takes a lot from me gitu loh Mas. Iya. Maksudku itu, jadi nguras tenaga banget. Ada pilihan-pilihan untuk pakai atau enggak gitu. Di satu sisi, karena Kaido adalah pemabuk, buat risiko kehilangan akal sehat itu mungkin nggak worth it buat dia gitu. Bukan meragukan kemampuan Kaido untuk mengendalikan akal sehatnya, tapi kekuatan Kaido itu justru saat dia kehilangan akal sehat ketika mabuk. Kan sayang banget kalau dia dikendalikan sama Zoannya ketika dia lagi mabuk kan. Jadi benar. Ya ini akal sih. Nah, jadi kesimpulannya Mas. Kesimpulan silahkan simpulkan sendiri ya. Karena soalnya ada bukti-bukti yang oke, bukan konkret ya, tapi oke, yang menunjukkan kalau ini Kaido awakening nih, tapi ada juga bukti-bukti yang kontradiktif yang menunjukkan kalau dia kayaknya enggak deh, atau choose to not gitu loh, memilih untuk enggak gitu. Jadi ya kembali lagi, tapi mungkin teman ya, kalau Kaido awakening ya itu oke aja, bagus aja. Kalau enggak juga tidak mengurangi kedikdayaannya dia gitu loh. Betul. Karena ada alasan kenapa dia enggak mau awakening juga, karena sifatnya itu tadi yang enggak sober itu tadi kan ya. Makanya ya itu kan kita cuma memaparkan aja sih alasan-alasan.
Jadi ibaratnya kembali lagi, dia boleh awakening, boleh enggak. Kalaupun dia awakening ya udah, dia tetap salah satu makhluk terkuat di dunia gitu. Bukan salah satu, emang makhluk terkuat di dunia. Bukan salah satu ya, iya benar sih. Jadi ya begitulah. Itu begitu paparan kami kali ya soal apa namanya polemik awakening Kaido ini. Semoga bisa sedikit banyak memberikan insight. Tidak mesti paparan kami itu bukan hal yang mutlak fakta, karena ini kan sekali lagi opini-opini juga. Tapi ya, oke, itu aja kali ya. Ya paling enggak ini bisa bikin teman-teman inilah ada pencerahan dikit lah. Ya. Oke, itu aja dari kita ya. Jangan lupa sekali lagi like, subscribe, dan jangan lupa follow medsos-medsos OPFCI yang seperti biasa ada di deskripsi kita. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten One Piece berikutnya. Bye-bye.